Siaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Pro 2 RR Singgaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 8 pagi kita bakal ngobrol soal pariwisata. Dan yang pastinya kita udah kedatangan narasumber yang
mumpuni banget kita bahas pariwisata ya. Kita akan banget sama teman-teman dari Jaket Bagus Buleleng teman Pro 2 dan sudah ada Kakak Dewa Bade Krisna Dana Arta. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi kakak. Kita bahas wisata sejarah ya. Yang ternyata sebenarnya wisata sejarah di Buleleng itu kayaknya kayak pusat gitu ya. Iya nggak sih? Ya, dan tentunya pariwisata di Kabupaten Buleleng itu sangat banyak sekali kalau kita bahas itu. Nah iya, salah satunya yang kita tahu adalah wisata sejarah dari Gendong Keti ya, Iya. dimana itu jutaan lontar ada di sana, iya kan? Kemudian Iya. ada Pelabuhan Tua Buleleng, itu Iya. sejarahnya luar biasa banget. Kemudian juga ada Tugu Tiga, ada juga ya banyak banget lah ya. Iya, Mungkin sangat bisa banyak. disebutin nanti sama Kakak Krisna ya. Iya. Oke, Kak Krisna, di sini kita kalau misalnya sebagai anak muda gitu kan, kita nggak bisa ngelupain sejarah. Sejarahnya loh ya, apalagi wisatanya ya, bikin kita Iya. happy gitu. So sepenting apa sih kita tahu tentang sejarah istilahnya sejarah dan juga bagaimana sih teman-teman dari JBB itu termasuk juga Kak Krisna itu untuk ngajak generasi muda untuk tahu bahwa Buleleng itu punya destinasi wisata sejarah gitu Kak. Tentunya jika membahas wisata sejarah dari Kabupaten Buleleng itu sendiri pasti sangat amat banyak sekali ya. Nah, dan tentunya generasi muda ini juga sangat berperan penting dalam mempromosikan pariwisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng. Namun ada pula hambatan yang kita alami juga dalam generasi muda ini, yang dimana generasi muda juga kebanyakan terlalu mengikuti arus modernisasi, yang dimana terjadinya konten-konten dari luar negeri ataupun dari yang terlalu modern gitu masuk ke dalam generasi muda, sehingga makin lama itu sejarah tuh sedikit terlupakan seperti itu. Dan juga kita dari Jaket Bagus Buleleng ada upaya juga dalam mempertahankan wisata sejarah dari Kabupaten Buleleng itu sendiri dengan membuat konten-konten edukatif gitu. Seperti konten-konten dari feeds Instagram ataupun TikTok itu yang dapat menarik generasi muda itu untuk mau menonton dan mempelajari nilai-nilai sejarah yang ada seperti itu. Oke, apa sih permasalahannya anak muda zaman sekarang kok nggak mau untuk ya istilahnya berwisata sejarah gitu ya? Iya. Apakah mereka udah nyaman dengan coffee shop? Mereka udah nyaman dengan pemandangan gunung atau pantai sampai melupakan wisata sejarah gitu? Iya, tentunya hambatan dari generasi muda di kabupaten itu sendiri seperti salah satu yang sudah tadi Kak bilang itu terlalu gaya-gayaan seperti yang ke coffee shop seperti itu. Dan juga jika dilihat-lihat lagi generasi muda kita tuh terlalu mengikuti arus modernisasi seperti itu, yang dimana lebih mengikuti konten-konten modern gitu. Dan di Buleleng juga tidak terlalu banyak adanya informasi tentang destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng, seperti di Eks Pelabuhan gitu. Saya juga baru beberapa bulan tahu bahwasanya yang di rumah yang ada di Eks Pelabuhan itu adalah museum seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika generasi muda itu lebih mempelajari nilai-nilai yang terkandung di sejarah Kabupaten Buleleng itu sendiri, seperti pemanfaatan membuat konten misalnya. Dan juga generasi muda itu adalah ujung tombak Indonesia ya bisa kita bilang dalam mempromosikan destinasi wisata sejarah di Kabupaten Buleleng itu sendiri supaya tidak terhapus karena modernisasi seperti itu. Oke, apakah di sana perlu coffee shop kali ya? Ini kan cuma ide doang ya. Tapi Iya. istilahnya kita nggak bisa mencampuri wisata edukasi ya, istilahnya wisata sejarah itu dengan wisata modern gitu guys. Mungkin dengan berbeda gaya lah ya, istilah gaya berwisata gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin gaya berwisata, otomatis kan ada selera di situ. Kita ngomongin seleranya gitu kan. Otomatis anak muda belum tentu selera dengan wisata sejarah, karena tidak semua anak muda suka sama wisata sejarah gitu kan. Ya mungkin ada banyak juga yang suka gitu, tapi mungkin di Kabupaten Buleleng mungkin bisa dihitung dengan jari gitu. Karena kita ngeliat sendiri posisinya sepi. Iya, sama Ya ini menjadi pertanyaan banget, kenapa sih sepi gitu teman Radio ya. Jadi jangan lupain dong kalau misalnya pariwisata di Buleleng itu bukan hanya pantai, gunung dan coffee shop atau mungkin juga tempat hiburan malam lainnya, tapi kamu juga punya wisata sejarah, bahkan itu menjadi edukasi juga gitu ya. Nah mungkin kayak Eks Pelabuhan Buleleng gitu kan, itu pantai juga gitu, wisata sejarah juga, tapi menikmati pemandangan pantainya doang nih, nggak tahu di situ ada museum. Iya.
Iya kan? Mm, Ya kadang-kadang udah juga sih kita ngelihatnya ada beberapa festival ya. Iya, Ya beberapa festival juga. juga di sana, kemudian membuat acara juga di sana, tapi masih juga gitu ya kita melupakan di sana gitu loh. Ternyata ke sana lebih banyak kulineran. Iya. Di belakangnya kan ada tempat kuliner ya. Dan lebih banyak ke sana parkir, belanja, udah pulang gitu. Tanpa melihat dulu nih ada wisata ini juga gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngeliat juga dari sisi Gedokertio misalnya kayak gitu, kalau ada tugas aja baru ke sana. Ibaratnya udah kayak perpustakaan lontar gitu kan. Sedangkan itu sebenarnya tempat wisata yang bisa dikunjungi kapanpun gitu. Jadi perhatian banget nggak sih buat JBB, ada nggak istilahnya kayak semacam hal gitu, prihatin gitu ya sama kondisi pariwisata di Buleleng yang seperti ini, yang anak mudanya masih berpikir modern gitu, bukannya istilahnya mendukung pariwisata yang bersejarah gitu kan. Iya, tentunya ini adalah hal yang cukup prihatin dan dimana jika kita lihat juga di eks Pelabuhan Buleleng itu tempatnya cukup banyak sampah gitu ya, yang datang ada yang dari sungai ataupun dari sekitar dari eks Pelabuhan itu sendiri, yang dimana banyak pengunjung yang datang ke sana malah membuang sampah itu sembarangan dan tidak pada tempatnya seperti itu. Dan juga dari generasi muda di Kabupaten Buleleng itu sendiri masih kurang memahami nilai sejarah yang ada di eks Pelabuhan gitu. Jadi mereka datang itu hanya untuk datang ke festival-festival yang ada di eks Pelabuhan itu, dan sedikit yang datang untuk berkunjung ke museum Sunda kecil yang ada di sana. Dan padahal bahwasanya museum di sana itu adalah museum sangat penting gitu. Dan juga eks Pelabuhan ini tempat paling bersejarah dan tempat yang sangat penting di Kabupaten Buleleng sendiri itu, karena banyak terjadinya akulturasi budaya dari budaya-budaya luar yang masuk ke Kabupaten Buleleng itu sendiri. Seperti itu. Oke. Kita masih apa ya? Mungkin bisa belajar gitu ya. Kalau anak muda itu perlu banget yang namanya wisata sejarahnya sendiri. Karena kalau misalnya kita nggak berawal dari sejarah, kita nggak bisa seperti ini sama Pro 2 ya. Nah, kita bisa ngelihatnya kalau wisata sejarah itu mungkin di Solo ya. Solo, Jogja itu maju banget ya. Iya, banyak banget. Ya, keraton ya. Iya. Keraton itu selalu dikunjungi dan selalu banyak wisatawan yang datang ke sana gitu. Itu kan salah satu wisata sejarah yang sukses ya. Iya. Ya, kita berharapnya kapan bisa terjadi itu di Buleleng gitu ya. Bisa menjadi apa ya? Padahal kita nggak kalah juga gitu loh. Iya. Kita punya apa ya, gedung yang di sebelah selatan ya, yang di dekat pertigaan itu gedung apa ya, lupa namanya ya, dekat gedung Kerti. Di sana kan juga ada ya kerajaan juga gitu kan. Itu tempat-tempat wisata sejarah yang bisa kamu kunjungi banget, dan itu terbuka 24 jam ya buat kamu. Mungkin nggak malam-malam juga sih, istilahnya dari pagi ke sore lah, itu masih terbuka banget buat kamu tahu sejarah di wilayah seperti apa gitu guys. So sayang banget sih buat kamu yang suka berwisata tapi tidak tahu wisata sejarah, itu sayang banget ya. Nah, so bagaimana JBB sendiri atau JK Bagus Buleleng sendiri untuk ngajak kamu untuk bisa istilahnya turut ikut serta melestarikan pariwisata sejarah, atau ada gak strateginya gitu biar bisa ya mengajak kamu untuk mempromosikan terus ya untuk wisata sejarah yang ada di Singaraja atau di Kabupaten Buleleng. Nanti kita bahas lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya.
Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik. Kak Krisna teman Fredo Dispada untuk bahas tentang pariwisata sejarah di Buleleng ya. Dan sebenarnya memang kalau misalnya kita ngomongin pariwisata sejarah gitu kan, ya gitu ada dua hal guys. Yang pertama kita berwisata, kemudian kita dapat ilmu secara edukatifnya. Karena kalau misalnya kita belajar sejarah, berarti kita tahu asal usul kita dari mana, atau mungkin juga bagaimana sebenarnya terjadi di Buleleng. Apa aja yang terjadi di Buleleng itu sangat berilmu banget buat kita gitu kan. Jadi dua manfaat ya. Kita berwisata dapat for relax gitu kan, healing, tapi kita juga dapat educationnya. So daripada kita ya sekedar berwisata ke pantai yang kita dapatnya cuma healing doang ya, kita coba dapatnya istilahnya dari sisi itu. Sedangkan kalau wisata sejarah itu 2 poin yang bagus banget gitu. Tapi kenapa masih jadi sekarang itu masih sepi gitu ya? Itu jadi pertanyaan gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan juga, so apa yang bisa kita lakukan sebenarnya sebagai generasi muda untuk mengajak anak generasi muda lain atau mungkin juga orang masyarakat luas untuk bisa mengenal lebih lagi untuk pariwisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng, Kak? Ya, baik, tentunya dari kita dari Jagek Bagus Buleleng itu juga sudah membuat konten-konten edukatif tentang sejarah yang sudah ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri, seperti mengunjungi destinasi wisata sejarah yang ada dan juga mengunjungi festival budaya yang ada seperti itu, sehingga dapat memperkenalkan sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri, dan juga sejarah di Kabupaten Buleleng itu sendiri menjadi identitas dari Kabupaten Buleleng itu sendiri, itu Kak. Oke, jadi membuat konten. Biasanya ini dengan proses yang seperti apa, Kak? Apakah syuting gitu atau mungkin juga hanya ngambil gambar doang dan sambil itu kita di-upload gitu? Tentunya kontennya ini yang sederhana aja, seperti kita berkunjung ke misalnya ke eks pelabuhan gitu, mempelajari nilai-nilai sejarah yang ada, lalu membuat konten di sana, dan mungkin captionnya nanti diisi dengan nilai-nilai sejarah yang ada di eks pelabuhan itu sendiri, bagaimana eks pelabuhan itu berkembang dan memberikan dampak yang sangat amat besar dalam budaya-budaya yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri, seperti itu, Kak. Oke, ada nggak contohnya yang bisa kita lihat dari konten itu, Kak? Istilahnya kita bisa lihatnya di mana gitu? Mungkin bisa dilihat dari IG Jagek Bagus Buleleng itu sendiri, karena di sana juga udah banyak banget selain dari destinasi sejarah, juga ada destinasi seperti kafe-kafe ataupun destinasi air terjun ataupun yang lainnya seperti itu. Oke, banyak lah ya, Ya, di banyak sana banget. gitu. Salah satunya Explore Buleleng juga. Sempat buat wisata sejarah juga gitu ya. Iya. Oke. Tapi dari sisi kita membuat konten ini kan kadang-kadang anak muda itu masih malas melihat konten gitu ya. Iya. Apalagi yang menurut mereka nggak terlalu penting gitu guys. Ya apalagi wisata sejarah gitu kan, yang kayaknya banyak banget dari sisi PR kita buat kontennya Iya. gitu ya. Make to apa ya? Make to fun ya, atau mungkin juga make to famousnya ini agak susah. Iya. Jadi tantangan sih nggak sih buat teman-teman Jagek Bagus Buleleng? Tentunya tuh jangan menjadi tantangan yang sangat besar tuh dari kita. Jadi mana kita membuat konten tapi yang melihat itu sedikit tuh, seperti itu, Kak. Masih terjadi? Iya, masih terjadi sampai saat ini. Oke, berarti di posisinya sekarang itu susah banget bikin konten yang mengedukasi gitu ya? Iya. Mas, karena sedikit peminat. Mungkin dari generasi muda itu sendiri juga masih tidak terlalu banyak yang minat ke destinasi sejarah seperti itu. Iya kali ya. Iya. Makanya kita juga bingung gimana sih caranya gitu ya. Kita masih berpikir gitu guys, sebenarnya gimana caranya membuat kontennya gitu. Mungkin kita minta ilmu dari kalian deh, gimana sih sebenarnya bikin konten yang baik tapi dari sisi wisata sejarah. Karena kalau kita ngomongin sejarah agak kaku sebenarnya gitu ya. Iya. Tapi gimana caranya make to
funnya gitu loh. Itu yang kita bikin tahu gitu ya. Daripada kita promosiin misalnya pantai gitu kayak gampang banget gitu kan. Iya. Oh ternyata dengan ini pakai drone atau apa gitu. Sebenarnya itu enak banget sih gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin wisata sejarah yang gak kalah pentingnya juga, bisa banget dengan konten-konten yang bagus juga gitu ya. Iya. Nah, gimana sih juga untuk juga Bagus Buleleng atau mungkin juga Kak Krisna sendiri ya, back to programnya ada nggak sih untuk mungkin buat suatu hal acara atau mungkin apa yang bakal membuat promosi lagi untuk wisata sejarah yang ada di Buleleng? Tentunya dari kita Jagek Bagus Buleleng itu sendiri, karena juga kebanyakan dari Gen Z ya, atau generasi muda itu sendiri, pastinya kita akan memanfaatkan teknologi gitu. Teknologi untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri. Selain konten juga dapat, misalnya di Eks Pelabuhan itu sendiri, kita dapat membuat papan informasi melalui QR code gitu, seperti itu. Yang dimana nanti jika kita sudah men-scan QR code tersebut juga nanti akan menampilkan informasi tentang Eks Pelabuhan, seperti itu. Jadi intinya menggunakan arus perkembangan teknologi yang ada. Jadi supaya menarik generasi muda untuk lebih minat ke wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng. Oke, itu QR code itu isinya informasi. Iya. Jadi sudah ada. Sepertinya belum gitu. Cuman masih tahap rancangan dari kita. Oh, sudah dirancang. Mungkin ya juga masih ada ide gitu. Udah ada idenya untuk Iya. seperti itu. Jadi istilahnya kayak nanti dibuat papan gitu. Nanti di sana bisa QR code dan nanti bakal tahu informasinya langsung dari HP gitu ya. Bisa langsung buat ininya ya. Iya. Ada sih beberapa modul yang seperti itu yang pernah aku baca dan yang pastinya itu cukup realistis untuk sekarang. Karena orang-orang zaman sekarang atau Gen Z zaman sekarang atau anak muda zaman sekarang itu agak susah literasi ya. Iya. Jadi kalau misalnya mereka itu ke sana terus habis itu lihat QR code, ini apaan nih, mungkin bisa di-scan gitu ya. Iya. Akhirnya mereka baca gitu. Oke. Menarik perhatian juga sih sebenarnya gitu ya untuk bisa membawa pariwisata sejarah itu jauh lebih baik lagi. Tapi ada nggak yang membuat dari sisi Kak Krisna juga melihat kalau pariwisata sebenarnya untuk sejarah di Buleleng itu besar banget gitu. Iya. Dan dari sisi wisatawan mancanegara atau mungkin juga lokal itu mereka itu memang tujuan utamanya adalah wisata sejarah gitu. Pernah nggak melihat dari sisi itu? Kalau selama ini kakak lihat dari segi pariwisata ya, sekian persen lah untuk wisata sejarah atau wisata sekian juga untuk apa ya istilahnya kayak soft healing gitu kan, ada banyak gitu. Sekian banyak orang yang berwisata datang ke Buleleng itu ada nggak sih untuk beberapa persennya itu adalah orang yang mencari wisata sejarah, Kak? Mungkin untuk mencari destinasi wisata sejarah itu pastinya ada, tetapi tidak terlalu banyak jika kita bandingkan dengan wisata yang lain yang ada di Kabupaten Buleleng. Mungkin hanya beberapa persen gitu. Ya, Jadi tidak 100% terlalu banyak ya? itu. Oke. Iya. Berarti masih banyak yang mencari ya udah naik club gitu ya. Iya. Masih banyak yang wisata pantai atau gunung gitu ya. Tapi kalau untuk sejarahnya masih sedikit gitu ya. Iya. So ini jadi PR kita teman Predo. Gimana caranya generasi muda ini kita ikut, ayo bergerak juga, bantu untuk bisa mempromosikan pariwisata sejarah yang ada di Buleleng, karena penting banget ya kita harus bisa melestarikan ini dan yang pasti juga kita harus mempromosikan ini agar lebih berkembang. Kan jangan sampai kita kalah sama daerah lain ya seperti Solo, Yogyakarta gitu kan, yang mereka wisata sejarahnya gila banget. Kita kalau misalnya bisa ngeliat lagi yang kalau di luar negeri Jepang ya itu gila banget tuh. Roma, Itali, mereka tuh jual sejarah mereka dan akhirnya bisa membuat mereka itu terkenal karena wisata sejarahnya juga gitu ya. Di Buleleng banyak banget guys destinasi wisata sejarah yang kamu harus tahu dan yang pastinya itu demi membanggakan kita sendiri guys. So mungkin ada tips atau mungkin juga hal sebagai closing statement untuk topik kita kali ini dari Kak Krisna. Bagaimana cara kita memajukan pariwisata yang ada di Buleleng? Baik, tentunya dari perkembangan sejarah di Kabupaten Buleleng itu sendiri sangat penting ya, dan juga membentuk identitas dari Kabupaten Buleleng itu sendiri sehingga menghasilkan banyak-banyak budaya yang ada di Kabupaten Buleleng. Maka dari itu saya mengajak seluruh masyarakat generasi muda Kabupaten Buleleng untuk mampu mengembangkan destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri. Karena dengan generasi muda saya percaya bahwasanya
nantinya destinasi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri tetap terjaga walaupun di arus perkembangan modernisasi ini. Ya, yang pastinya dengan perkembangan teknologi kita berusaha juga tetap untuk terus mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng. Thank you banget Kak Krisna, luar biasa banget. Dengan adanya Kak Krisna kita diingatkan lagi bahwa jangan lupa di Buleleng itu ada pariwisata yang namanya wisata sejarah ya. Jadi kita sebagai generasi muda bagaimana caranya untuk membantu terus bagaimana bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Buleleng, salah satunya adalah wisata sejarah. Thank you banget Kak Krisna ya. Thank you banget. Oke, itu dia tamat kedua Kak Krisna dari JK Bagus Buleleng yang kita udah aja ngobrol soal pariwisata yang ada di Buleleng, salah satunya adalah wisata sejarah ya. Jangan lupa kunjungi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Buleleng yang pastinya itu keren banget dan kamu harus kunjungin itu sebagai anak Buleleng dan yang pastinya untuk menambah wawasan kamu juga. Oke, jangan kemana-mana, masih di Sepada bareng Gusadi sampai nanti di jam 10 pagi. So don't go anywhere, stay tune. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara.